What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again, balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Wow, setelah liburan akhir tahun, gue ucapin selamat tahun baru dulu buat teman-teman semua. Dan selamat Hari Raya Natal juga yang merayakan. Dan ya, akhirnya gue kembali lagi untuk membuat video karena sudah selesai liburannya. Ya, langsung aja di video kali ini gue akan kasih tau ke kalian fitur dan trik iPhone rahasia yang harus kalian coba dan pemula wajib nonton di video ini. Oke, so apa aja fitur dan trik tersebut? Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Ya, fitur dan trik yang pertama yaitu adalah mengatasi brush foto pada saat foto dengan menggunakan fitur timer. Buat teman-teman di sini mungkin sering juga merasa kurang efisien ketika kalian menggunakan fitur timer. Akhirnya foto jadi banyak, jadi brush. Oke, gua akan contohkan terlebih dahulu. Misalkan gue buka aplikasi foto seperti ini dan gue menggunakan fitur timer ini. Kita bikin 3 detik aja dan kita sekarang coba untuk timer ya. Kita tungguin, maka fotonya tuh jadi brush gitu loh. Nah, kita cek ya kan? No. Jadi brush, kalian bisa lihat sendiri nih, di sini tuh ada brush 10 foto ya. Tuh. Nah, kayak gini tuh kadang kurang efisien aja gitu ya. Kita jadi harus pilih fotonya. Sebenarnya memang Apple membuatnya seperti itu karena yang namanya timer, siapa tahu ada pergerakan ya kan, tetap dijepret oleh aplikasi foto ini. Intinya gitulah. Tapi memang kadang tidak efisien buat teman-teman yang kayak ya ilah, gue cuma perlu 1 foto doang gitu ya kan. Nah, gue tahu cara mengatasinya bagaimana. Ketika kalian menggunakan fitur timer pada aplikasi foto ini, ada banyak cara. Kalian bisa menggunakan fitur night mode ketika kalian kurang cahaya, atau kalian bisa aktifkan live foto, atau kalian juga bisa aktifkan fitur flash. Di sini kalian onin. Oke, kita coba dengan mengaktifkan fitur flash dan timer. Kita tes lagi sekali lagi. Apakah fotonya akan jadi banyak lagi menggunakan flash? Ya, ini gue menggunakan flash dan fotonya tidak jadi banyak. Cuman dia mengambil 1 foto aja. Oke. Kalau misalkan kalian kurang suka dengan menggunakan flash, kalian offin flashnya tapi kalian aktifkan live fotonya di sini. Oke, kita tes ya. Kita tap foto dengan timer. Kalian bisa lihat ya timernya berjalan. Oke, kita cek. Ya, tidak brush foto juga, hanya 1 foto, tapi fotonya menjadi live foto. Nggak apa-apa menurut gua, namanya juga mengatasi atau menggunakan trik ya kan. Jadi kalian bisa mengatasinya kalau kalian tidak ingin ada brush foto atau brush mode pada aplikasi foto ketika kalian menggunakan timer. Berlaku juga untuk mode selfie juga ya. Ini berlaku untuk mode selfie. Jadi buat teman-teman silakan kalian coba aja trik ini. Oke, kita next ke fitur dan trik selanjutnya. Gunakan dual SIM bersama eSIM atau with eSIM pada iPhone. Kalian tahu nggak sih sebenarnya iPhone ini sudah dual SIM tapi yang satu tuh eSIM. Asik, akhirnya gue gunain eSIM juga. Jadi ya, gue pengen coba juga karena ada yang request juga. Salah satu dari kalian teman-teman di sini yang komen, coba itu unit inter kalau digunakan eSIM dan SIM juga bagaimana, apakah bermasalah? Ya, kalian bisa lihat sendiri, gue menggunakan SIM card juga yang primerinya dengan providernya, dan yang secondary-nya gue menggunakan eSIM. Jadi gue menggunakan dual SIM, yang satu SIM card, yang satu eSIM atau electronic SIM card kayak gitu. Dan eSIM ini tuh ada dari iPhone XR hingga paling terbaru. Jadi start dari iPhone XR hingga paling terbaru. Untuk yang eSIM ya, kalau kalian ingin dual SIM card juga, yang dual SIM ya berarti kalian harus menggunakan unit Hong Kong kayak gitu. Ya, selanjutnya adalah quick website search. Ya, ini akan memudahkan kalian search website dengan beritanya. Ya, adanya di mana? Di bagian setting. Lalu kalian cari di sini Safari. Kalian pilih Safari. Lalu kalian di sininya nih di quick website search-nya kalian enable. Jadi contohnya kalian bisa meng-search atau mencari tahu tentang kategori iPhone misalkan atau AirPods ya di website tersebut. Contohnya kita buka Safari, misalkan di sini gua ketik makemac.grid.id. Seperti ini kita spasi aja langsung ya. Kita spasi lalu gua masukkan misalkan AirPods. Oke, kayak gini nih caranya. Kita langsung go aja, maka dia akan langsung memberikan website si Makemac ini dengan berita yang mengandung tentang AirPods kayak gitu. Itu fungsinya si quick website search. Jadi kalian bisa ketik seperti ini tanpa harus mengetik websitenya kayak gitu. Jadi akan muncul semua berita atau yang kalian cari informasi tersebut yang mengandung dengan kata AirPods di belakangnya. Seperti itu. Kalian bisa paham ya penggunaan si quick website search ini. Oke? Ya, lalu selanjutnya pada bagian kalender. Kalender kalian bisa tentukan default alarm times. Bagaimana? Kita pergi ke setting, lalu di bagian setting kalian pilih atau cari kalender di sini. Nah, ada kalender, kalian tap. Lalu di bagian sini ada default alarm times. Ya, kalian tap aja. Nah, di sini kalian bisa atur untuk birthday kalian ingin alert itu berapa hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Terserah. Ini kalian bisa tentukan sendiri. Lalu kalau event gue bikinnya 1 day before
before. Jadi setiap event yang gua add di kalender itu akan nge-reminder gua 1 hari sebelumnya, kayak gitu. Oke, jadi ini kalian bisa atur default alarm timesnya ya, bisa dipahami cara penggunaannya. Oke, lalu selanjutnya adalah fitur handwrite pada iMessage. Ya, ini tuh sangat apa ya, sangat gua aja sampai lupa, padahal gua udah pernah bahas dulu. Gua juga lupa ini ada di iOS berapa startnya, tapi ini udah ada lama dan ternyata gua baru inget, oh iya ada fitur handwrite pada iMessage ya. Oke, kita cobain aja, langsung kita buka iMessage. Ya, di sini sudah ada contohnya seperti ini. Caranya adalah iPhone kalian harus mode landscape, jangan portrait. Jadi locknya ini kalian unlock dulu seperti ini, lalu kalian putar iPhone kalian menjadi landscape seperti ini. Setelah seperti ini ada di sudut kanan bawah handwrite ini. Nah, di sini ada defaultnya juga, ada default yang kalian bisa gunakan langsung atau kalian bisa tulis sendiri. Misalkan kayak gini. Ya, seperti ini. Kalian tinggal tap done aja, lalu kalian send dan ada langsung seperti ini. Ya, ini adalah fitur handwrite pada iMessage. Jadi kalau kalian lagi males ngetik, mau ngirim pesan message ke teman kalian atau iMessage, kalian bisa langsung gunakan handwrite atau fitur ini, fitur handwrite, dimana kalian tinggal tulis aja yang ingin kalian kirim pesannya, kayak gitu. Jadi tanpa harus mengetik-ngetik, kayak gitu cuy. Dan fitur ini menurut gue jadi tersembunyi, padahal fitur ini dulu dipamerkan juga oleh Apple. Cuman bahkan gue lupa, ternyata karena kebiasaan ngetik kali ya. Ternyata ada fitur ini, gue juga baru inget, padahal dulu udah pernah gue bahas. Oke, kita next aja ke selanjutnya. Ya, fitur selanjutnya adalah ketika suara nada dering lama-lama mengecil ketika ada panggilan telepon. Nah, itu caranya bagaimana? Di video sebelumnya udah gue bahas sebenarnya. Gampang banget, kalian tinggal pergi ke setting. Lalu di setting kalian pergi ke Face ID and passcode ini, lalu masukkan passcode kalian. Nah, di sini kalian disable attention aware feature. Ya, di video sebelumnya gue udah bahas, kalian bisa nonton aja yang judulnya tips iPhone bermanfaat untuk pemula. Kalian bisa nontonnya di situ ya, karena itu udah gue jelasin cara penggunaan attention aware feature ini. Oke, jadi buat teman-teman yang ngerasa, bang kok iPhone gue kalau ada panggilan telepon suaranya lama-lama kecil ya? Ya, kalian bisa disable attention feature atau attention aware feature ini. Oke, ya selanjutnya kalau kalian menggunakan WiFi seperti gue gini ya, tapi kalian pakai paket data juga, ketika WiFi di rumah kalian atau di mana kalian berada itu sedang bermasalah atau lemot, kalian bisa langsung switch ke paket data kalian. Bagaimana caranya? Ada di setting, lalu kalian pergi ke seluler. Nah, di sini kalian scroll ke paling bawah. Nah, di sini adanya fitur WiFi Assist ya, kalian enable. Di sini akan otomatis digunakan seluler data ketika WiFi connection is poor ya, atau bisa dikatakan koneksi WiFi kalian itu bermasalah atau lemot. Jadi dia akan langsung otomatis menggunakan seluler data paket data kalian ya. Kalian bisa enable WiFi Assist ini. Oke. Ya, masih di bagian setting, kalian bisa aktifkan screen sharing otomatis pada bagian notifikasi. Ada di notifikasi, lalu kalian ke screen sharing, di sini kalian enable aja. Karena memang iOS 15 itu bisa screen sharing ketika kalian sama-sama menggunakan FaceTime pada iPhone. Jadi ketika kalian lagi FaceTime sesama iPhone, kalian bisa saling screen sharing. Di video sebelumnya udah gue sering bahas banget screen sharing. Kalian bisa nonton aja di video yang ini ya. Di situ gue udah kasih tahu kalian bisa gunakan screen sharing allow notification-nya, kalian enable aja biar kalian tahu kalau teman kalian ngajakin screen sharing. Oke, kayak gitu. Ya, masih di bagian setting ada fitur fokus. Nah, ini sangat jarang banget digunakan pada akhirnya. Cuman gue yakin buat teman-teman, kalian harus setup fokus ini biar lebih rapi dalam penggunaan iPhone kalian. Misalkan kalau lagi konten, kalian hanya bisa dihubungi beberapa kontak aja dan aplikasi yang kalian gunakan ini aja ya. Dan kalian bisa atur home screen kalian seperti apa, kalian bisa custom page-nya, dan seperti lock screen juga kalian bisa dim lock screen yang enable atau show on lock screen-nya kalian enable boleh ya. Dan kalian bisa atur sesuai schedule kalian. Intinya, fokus ini akan sangat berguna banget buat teman-teman sebenarnya cara penggunaannya, karena akan lebih rapi. Tapi ingat, aplikasi yang ada di dalamnya ini jangan aplikasi yang memang kalian ingin menerima notifikasinya. Karena ketika kalian aktifkan fokus ini, misalkan fokus gaming nih gue aktifin, gue tidak akan menerima notifikasi yang lain kecuali WhatsApp ya. Bisa dipahamin ya. Makanya di sini fiturnya adalah always notification. Dan gue tidak akan menerima pesan dari kontak siapapun kecuali satu kontak doang. Nah, kayak gitu. Jadi harap hati-hati juga pada saat kalian setup fitur fokus ini biar kalian tetap terjaga dalam notifikasi yang ingin kalian butuhkan. Kecuali kalian memang ingin tidak ingin menerima notifikasi banyak dari semua aplikasi kalian gitu loh. Jadi ini tetap balik ke kegunaan masing-masing. Tapi gue yakin ini sangat ngebantu banget kalau kalian udah setup bener-bener sesuai kebutuhan kalian. Seperti itu coy. Oke. Dan fitur atau trik yang terakhir adalah pada notification. Ya, di sini adanya announce notification. Kenapa gue enable? Karena kalau gue lagi tidak silence, gue perlu juga nih ketika ada pesan masuk ataupun telepon masuk, gue pengen di announce notifikasinya siapa yang telepon
gue gitu ya kan, atau siapa yang kirim pesan gitu ya. Apalagi ketika kita menggunakan AirPods, kita bener-bener dibacain isi pesannya tuh sama si Siri. Kayak gitu cuy. Jadi gue harap kalian paham penggunaan announce notification, tapi kalau kalian nggak butuh silahkan kalian disable aja, nggak usah ngikutin gue hanya memberikan informasi ini aja, seperti itu. Oke, kalian tinggal enable, ini enable dan selesai. Kayak gitu cuy ya. Ya, itu tadi adalah fitur dan trik iPhone rahasia yang harus kalian coba. Pemula juga harus nonton, maupun yang tidak pemula atau yang sudah paham, kalian nonton aja dan kalian bagikan juga video ini ya. Semoga video ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share juga video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.